Sebanyak lebih dari 150 warga Palestina mendarat di Afrika Selatan pada Kamis 13 November 2025. Mereka dikabarkan tiba di Bandara Internasional OR Tambo di Johannesburg setelah menumpang pesawat charter. Kedatangan tiba-tiba warga Palestina itu memicu perhatian publik tentang bagaimana cara mereka bisa keluar dari wilayah konflik. Para penumpang sempat tertahan selama 12 jam di dalam pesawat akibat masalah dokumen perjalanan sebelum akhirnya diizinkan masuk ke dalam kawasan bandara. Mereka tidak memiliki cap keluar dari otoritas Israel, tidak mencantumkan berapa lama mereka akan tinggal di Afrika Selatan, dan tidak memberikan alamat lokal sehingga pihak imigrasi menolak memberikan izin masuk. Seorang pastor yang diizinkan bertemu mereka mengatakan para penumpang datang ke Afrika Selatan diduga mencari suaka. People have got a right to apply for asylum here in South Africa. This is where they flew to. This is where they came to seek hope. This is where they've seen humanity. They've seen humanity in us as South Africans, as we have gone and fought. I'm so sorry. We fought at the International Court of Justice for these people, and they came here because they believed in our humanity. And yet we've left them on the tarmac all day. Little babies, little children. Their hair was stuck to their head as the sweat was pouring down. I got into that plane. It was like a sauna on that plane. It was unbearable conditions. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut membawa sekitar 160 warga Palestina termasuk kru dan pilot. Ia menyebut para penumpang secara misterius dimasukkan ke dalam pesawat sebelum diterbangkan ke Johannesburg. Ramaphosa kemudian menyatakan bahwa pemerintah belum dapat memulangkan mereka dan akan mencari tahu kronologi insiden tersebut. Yesterday we had a plane of 160, we're carrying 160 Palestinians landing at OR Tambo. And these are people from Gaza who somehow mysteriously were put on a plane that passed by Nairobi and came here. And I got to hear about it from my Minister of Home Affairs, wanting to know what do we do now. And I said, we cannot turn them back. Saat ini, kasus kemunculan warga Palestina ini ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri Afrika Selatan dan organisasi non-pemerintah lokal bernama Gift of the Givers yang menawarkan tempat penampungan. Otoritas Manajemen Perbatasan mengatakan dari 153 warga Palestina itu, 23 penumpang telah melanjutkan perjalanan ke negara lain sesuai visa tujuan, dan 130 orang tetap berada di Afrika Selatan. Pendiri Gift of the Givers Imtiaz Suliman mengatakan bahwa ini adalah pesawat kedua yang membawa warga Palestina dan mendarat di Afrika Selatan dalam 2 minggu terakhir. Para penumpang sendiri mengatakan mereka tidak tahu akan dibawa kemana. Belum jelas bagaimana pesawat charter itu diatur, dari mana tepatnya pesawat itu berasal, dan mengapa para penumpang bisa meninggalkan Israel tanpa dokumen yang semestinya.